Amma ba'd. Bab masih menerangkan tentang bolehnya kita membaca Al-Quran secara terang-terangan. Boleh membaca Al-Quran secara terang-terangan. Lalu apa aja dalil-dalilnya ketika kita dibolehkan membaca Al-Quran secara terang-terangan? Salah satu dalilnya adalah diriwayatkan dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, laqad utita mizmaran min mazamir ali Daud. Telah didatangkan kepadamu yaitu apa? Yaitu seruling, alat musik seruling dari siapa? Alat seruling dari seruling-serulingnya keluarganya Abi Daud. Maka mendengarkan seruling-seruling yang dimainkan oleh keluarganya Abi Daud, maka dari sini kita mendengarkan apa? Mendengarkan nada-nada dari alat musik seruling. Apalagi dalil-dalilnya? Salah satu dalilnya diriwayatkan dari Imam Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu, laqad ra'aituni wa ana astami'u li qira'atik al-bari'ah. Saya telah melihat dan saya telah mendengar siapa? Mendengar bacaanmu kemarin, al-barihah, yaitu kemarin, mendengarkan. Telah mendengarkan, Rasulullah telah mendengarkan bacaan seorang sahabat, al-barihah kemarin. Berarti seorang sahabat ini membaca Al-Qur'annya secara diam-diam, secara disirrikan, disamarkan, atau secara diterang-terangkan. Berarti secara diterang-terangkan kan, secara jelas, berarti suaranya keras. Ini adalah dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengar seseorang atau sahabat dengan bacaan Al-Qur'annya. Dan juga diriwayatkan dari Fudalah an Ubaid radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu asyhadu adana ila ar-rajuli hasani sauti bil Qur'an min sahibil qainati ila qainatihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Allah itu lebih menyukai suara orang yang sedang membaca Al-Qur'an. Sungguh Allah itu sangat menyukai, lebih menyukai orang-orang yang mendengar suara-suara bacaan Al-Qur'an daripada suara-suara orang yang bernyanyi. Allah lebih suka. Sudah jelas berarti ayat suci Al-Qur'an dibacakan daripada kita mendengarkan suara-suara yang lain, apalagi suara-suara orang yang sedang bernyanyi. Maka sudah jelas Allah lebih suka orang yang sedang membaca Al-Qur'an, karena Al-Qur'an itu adalah mukjizatnya Allah yang diturunkan lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Abi Musa idun qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la'arifu aswata rufqati al-ash'ariyina bil-layli hina yadkhulun wa 'arifu manazilahum min aswatihim bil-Qur'an bil-layli wa in kuntu lam ara manazilahum hina nazalu bin-nahar. Bahwasanya saya telah mendengar suara-suara yang keras dari golongan-golongan al-Asy'ariyin, telah mendengar suara-suara dari golongan al-Asy'ariyin, suara-suara yang menyebutkan nama-nama Allah, suara-suara yang menyebutkan atau mengucapkan ayat suci Al-Qur'an bil-laili hina yadkhulun,
Rasulullah mendengarnya di waktu malam. Wa'arifu manazilahum aswatihim bil Qur'an bil lail, dan mengetahui tempat-tempat persinggahan mereka ketika membaca Al-Quran di waktu malam, sampai Nabi mengetahui tempat persinggahan golongan Al-Asy'ariyin yang sedang membaca Al-Quran secara berjamaah di waktu malam. Jadi istiqomah golongan Al-Asy'ariyin ini membaca Al-Quran secara berjamaah di waktu malam. Sampai apa? Sampai wa in kuntu lam ara manazilahu hina nazalu bin nahar. Sampai Rasulullah tidak melihat golongan Al-Asy'ariyin ini singgah di waktu siang. Gak tahu tempat persinggahan di waktu siang. Tahunya itu singgahan tempat base camp, mungkin base campnya golongan Al-Asy'ariyin sedang membaca Al-Quran di waktu malam. Ini adalah dalil kita dibolehkannya untuk membaca Al-Quran dengan suara keras. Dalilnya lagi, kita boleh membaca Al-Quran dengan suara yang keras. Ali Al-Bara bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zayyiru Al-Qur'ana bi aswatikum. Baguskanlah suara kalian, suara ketika membaca Al-Quran. Baguskanlah suara kalian ketika membaca Al-Quran. Diriwayatkan dari Abu Dawud wa Nasa'i wa ghairuhum. Diriwayatkan lagi dalil membaca Al-Quran secara keras boleh. Wa ruwiya Ibnu Abi Dawud an Ali radhiyallahu ta'ala anhu annahu sami'a nas fil masjid yaqra'una Al-Quran. Bahwasanya diriwayatkan dari Abi Dawud dari Ali radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya Ali telah mendengar golongan manusia yang ada di dalam masjid yang sedang membaca Al-Quran. Faqala, maka sontak Ali berkata, tubah lihaula, insya Allah mereka adalah golongan-golongan orang yang diampuni dosanya, orang-orang yang ada di dalam masjid yang sedang membaca Al-Quran didengar oleh Imam Ali. Maka Ali berkata, insya Allah mereka adalah orang-orang yang diampuni dosanya. Kanu ahabba an-nas, yang dulu mereka itu yang ada di dalam masjid itu adalah golongan yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu ya. Wa fi isbati al-jari' hadits katsiratun, dan ini juga ada beberapa dalil-dalil yang lain banyak. Tadi dalil-dalil yang dari hadis, ada juga dalil dari asar an sahabah, dari peninggalan bekas atau pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh para sahabat, atau juga pekerjaan yang dilakukan oleh para tabi'in dari perkataannya atau dari perbuatan yang apa? Yang membaca Al-Quran secara keras. Akan tetapi wa qad nukila an jama'ati as-salaf, akan tetapi dari golongan ulama salaf itu lebih memilih, ulama salaf ini ya, ulama salaf itu lebih memilih suaranya itu dipelankan. Ini ulama salaf, bukan ulama khalaf, akan tetapi ulama salaf. Ulama salaf itu lebih memilih dipelankan. Diriwayatkan dari A'mas, dakhaltu ala Ibrahim wa huwa yaqra'u fil mushaf. Diceritakan dari A'mas bahwasanya dari Ibrahim dia sedang membaca Al-Quran, lalu Imam Ibrahim itu didatangi tamu. Seketika itu faghattahu, seketika itu Al-Qur'annya ditutup. Kenapa? Karena la yurahada anni kuntu aqra'u kullasah. Saya tidak mau dilihat oleh orang bahwasanya
Saya telah membaca di setiap saat, di setiap waktu. Saya tidak mau bacaan Al-Quran di setiap waktu saya dilihat oleh orang lain. Nah, ini adalah dalil ulama salaf yang lebih memilih membaca Al-Qur'annya secara diam-diam atau secara pelan. Lalu dari hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-jahir bil Qur'an kal jahir bis shadaqah. Nah, dalil membaca Al-Qur'an secara pelan. Tadi dalil Al-Qur'an membaca Al-Qur'an secara keras. Sekarang dalil Al-Qur'an membaca secara pelan-pelan. Yaitu apa? Saya telah mendengar Rasulullah SAW telah bersabda bahwasanya orang yang membaca Al-Quran secara keras itu kal jahir bisodakoh, seperti orang yang bersodakoh tapi terang-terangan. Dan juga orang yang mempelankan bacaan Al-Quran kal musir bisodakoh, seperti orang yang sedang bersodakoh secara diam-diam. Maka ulama ahli salaf lebih memilih itu sodakohnya secara pelan-pelan. Kenapa? Karena untuk kita terhindar dari sifat riya dan juga terhindar dari sifat ujub. Kalau misalkan orang itu mempunyai sifat riya, berarti harus dihindarkan. Lebih memilih sodakoh atau membaca Al-Quran secara pelan-pelan. Kalau orang itu mempunyai sifat ujub, sombong, bangga, sifat ujub, maka diharuskan untuk membaca Al-Quran secara pelan-pelan.